Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Cak Hijrah Humaniora. Pada video ini saya ingin menanggapi kasus penusukan yang terjadi pada Syekh Ali Jabir beberapa waktu yang lalu. Tentu kasus penusukan kepada salah seorang ulama ini akan menjadi peristiwa yang mengejutkan bagi bangsa Indonesia, terutama aparat keamanan dan para ulama ya. Bahwa kasus ini membuktikan bahwa pemahaman radikalisme di Indonesia itu belum surut. Maka dari itu, kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam bidang keamanan, tentu ini akan jadi perhatian serius bahwa ternyata radikalisme itu masih ada, radikalisme itu masih sangat membahayakan di Indonesia. Jika yang beredar di media itu tuduhan atau anggapan bahwa pelaku itu disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan atau gila, saya tidak ingin menanggapi soal itu. Saya ingin menanggapi bahwa kasus ini serius bagi bangsa kita. Kasus radikalisme ini termasuk kasus yang serius dan perlu menjadi perhatian. Karena radikalisme itu sekarang berjejaring di berbagai elemen masyarakat, termasuk di ranah pendidikan, masuk di lembaga-lembaga keagamaan dan seterusnya. Dan itu perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tindakan-tindakan radikal itu kan awalnya dia mendapati gagasan-gagasan yang salah atau pemahaman yang salah tentang agama. Jadi pemahaman radikal itu kan awalnya dia terideologisasi sehingga di dalam pikirannya itu muncul ide-ide untuk benci kepada orang lain, untuk tidak suka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Jadi dia radikal secara gagasan. Jadi awalnya seperti itu, dia radikal dulu secara gagasan. Setelah radikal secara gagasan itu mengkristal di dalam pikirannya, kemudian dia akan menjadi ekstremis, menjadi seorang yang ekstremis, bersikap intoleran kepada yang lain. Itu tahap kedua akan mengarah ke situ. Dia bersikap intoleran, mulai berani melakukan tuduhan-tuduhan kepada mereka yang berbeda paham dengan dia, berbeda pemikiran dengan dia, atau tidak satu komunitas. Karena kelompok-kelompok radikal ini dalam pemahaman keagamaan sifatnya sangat eksklusif. Dia tertutup, bahkan kajian-kajiannya pun tertutup sih. Nah, pada tahap yang ketiga, setelah radikal itu ada di dalam gagasan, kemudian dia bersikap intoleran, ekstremis, mulai berani mencaci, menuduh, maka tahap ketiga adalah aksi-aksi terorisme. Nah, ini puncak ideologisasi gagasan kelompok radikal itu pada aksi-aksi terorisme. Sehingga pemahaman jihad yang mengatasnamakan agama itu kemudian dipahami secara salah dan keliru. Nah, radikalisme ini ancaman yang sangat serius terutama di Indonesia. Apalagi di situasi dalam pandemi yang belum selesai seperti ini, kita dihadapkan pekerjaan tentang munculnya radikalisme dan aksi penyerangan terhadap ulama. Beberapa waktu yang lalu juga kita dengar penyerangan terhadap salah satu ulama, dan itu tentu mencerminkan bahwa tindakan-tindakan radikalisme itu sudah tidak hanya sekedar radikal secara gagasan, tapi radikal dalam bentuk sikap. Perlu kehati-hatian. Nah,
Untuk itu kepada masyarakat secara keseluruhan tentu kita harus hati-hati apabila ada berita-berita atau informasi yang tidak benar di media. Jadi kita harus memiliki pandangan-pandangan yang kritis dan lebih banyak bertabayun jika ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam yang paripurna. Ajaran Islam yang paripurna itu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa pesan kebaikan, kebahagiaan kepada semua orang. Jadi salah satu tabayun yang perlu dilakukan adalah jika kita menemui pemahaman keagamaan yang sepertinya janggal, coba kembalikan pada konsep Islam rahmatan lil alamin. Apakah pemahaman keagamaan ini bertentangan dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin atau tidak? Menyinggung orang lain atau tidak? Menyudutkan orang atau tidak? Mengancam orang atau tidak? Nah, baru setelah itu kita bisa membuat kesimpulan. Nah, radikalisme yang ada di Indonesia ini belum sepenuhnya berakhir. Jadi mari kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, dan menjaga komunitas kita untuk tetap berhati-hati terhadap kelompok-kelompok radikal yang mampu mengemas gagasan-gagasan atau ide-ide radikalisme itu dalam bentuk-bentuk yang baru, dalam kajian-kajian yang adaptif, yang menyesuaikan dengan komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu tidak lain, mari kita banyak melakukan kajian dan mendalami pemahaman keagamaan sehingga kita tidak gampang terbawa arus kelompok radikalisme, dengan tetap meninggikan cinta tanah air, dengan tetap meninggikan Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang rahmatan lil alamin, selalu bermanfaat untuk sesama. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.